sekarang saya bersama Mbak Khotimun Sutanti ya, Ibu ya. Saya panggil Mbak aja Mbak, biar lebih akrab. Mbak Imun panggilannya akrabnya Mbak. Mbak Imun benar ketua PPNA kan ya? Iya. Bidang kemasyarakatan. Ya. Jadi kemarin itu saya dari Mbak Risni komunikasi di awal mengenai kegiatan podcast ini dan diarahin ke Mbak Imunnya sendiri. Nah, lanjut aja dulu. Jadi saya jujur ini podcast kita ini baru, jadi saya juga masih agak grogi sebenarnya. Mudah-mudahan sih bisa lancar ya sampai akhir. Nah, untuk Mbak Imun sendiri melihat kondisi saat ini ya mengenai perokok, terutama perokok anak itu gimana Mbak? Ya, saya masih ingat ya, beberapa waktu lalu ketika misalnya kita sering-sering ke daerah gitu ya, kemudian melihat ada anak di bawah 18 tahun, dia bahkan bukan di bawah 18 tahun, anak SD gitu ya, masih kecil, tapi dia merokok gitu di jalan gitu. Kemudian juga saya masih ingat banget juga dulu waktu saya ke Magelang dulu di daerah pelosok gitu, ada anak-anak masih mungkin 5 tahun usianya ya, dia merokok di dalam angkot, kemudian ketika rokoknya diambil sama orang tuanya menangis. Jadi itu 5 tahun? Iya, sekitar umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Jadi 5 tahun sih. Iya, dia menangis dan itu seperti permen, seolah seperti permen. Nah, ya itu saya masih ingat sekali itu ya, waktu saya di perjalanan itu melihat fenomena bahwa rokok itu terkadang bukan dianggap sesuatu yang membahayakan bagi anak. Nah, kalau saya melihat akhir-akhir ini dan juga kita bisa lihat dari data ya, bahwa jumlah perokok remaja itu kan semakin meningkat ya, dari tahun ke tahun gitu. Sekarang 9,1%. 9,1% gitu kan, itu bukan jumlah yang kecil kalau dihitung dari jumlah remaja yang ada di Indonesia. Dan yang menjadi persoalan adalah bahwa merokok itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk dibicarakan remaja sebagai ancaman bagi kesehatan dan masa depan mereka, tapi itu dianggap sebagai tren. Nah itu masalah itu yang jadi persoalan. Jadi soalnya kalau nggak rokok tuh nggak keren, kalau nggak ngerokok tuh nggak gaul gitu kan, kalau nggak ngerokok tuh dianggapnya nggak cool lah gitu, nggak cowok banget gitu kalau yang cowok gitu ya, walaupun yang perempuan juga ada yang merokok. Jadi saya melihatnya itu sih, jadi itu seolah menjadi tren yang sebetulnya seharusnya perlu ada kesadaran lebih baik gitu ya, melihat bahwa rokok ini sebenarnya bukan tren seharusnya, tapi ancaman, bukan gaya hidup seharusnya gitu. Itu gaya hidup yang tidak boleh kita biarkan untuk terus menerus. Nah, itu kan tadi kembali ke tren ya Mbak, tentang anak itu menjadikan rokok sebagai trennya mereka. Menurut Mas ini sih, awal mulai ini menjadi tren itu apa ya Mbak kira-kira? Apakah faktor-faktornya yang bisa Mbak sebutin? Apa aja kira-kira kok bisa jadi tren? Padahal kan udah tahu ya, orang udah pada terpampang, ada bahkan setiap lingkaran rokok itu ada pastinya peringatan bahaya rokok. Start tren itu dari sejak kapan kira-kira menurut Mbak? Kalau saya sebetulnya melihatnya gini ya, remaja itu kan dia mengadopsi kebiasaan orang lebih dewasa biasanya. Ketika mereka melihat perilaku orang dewasa itu, orang dewasa itu menganggap itu biasa-biasa saja, dan kemudian juga ketika orang tua di rumah itu merokok di depan anaknya dan kemudian tidak memberikan edukasi kepada anak, dan di antara pergaulan orang dewasa juga seperti itu gitu ya, itu menjadikan anak itu mengadopsi kebiasaan dari orang-orang dewasa. Itu pertama. Yang kedua adalah iklan rokok itu juga berpengaruh ya sebetulnya. Kalau dari penelitian adik-adik kita di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu kan 22% remaja yang mereka teliti ya di Bandung itu terpengaruh oleh iklan rokok. Jadi ketika mereka merokok karena terpengaruh oleh iklan rokok, dan ketika ditanya apakah iklan rokok itu menarik, itu di atas 30% mengatakan bahwa iklan rokok itu menarik. Kita coba lihat iklan rokok ya. Iklan rokok itu kan iklan yang paling unik ya.
rokok itu punya dampak yang negatif bagi kesehatan jelas. Tapi iklan rokok itu iklan yang menunjukkan bahwa seseorang yang keren gitu loh, yang wah gitu, yang maco gitu ya. Nah, itu Coba juga sih. mana iklan rokok ya? Kalau nggak maco ya dia gaul, dia berteman, dia friendly gitu. Jadi itu berkebalikan dengan kenyataan dari rokok itu sendiri itu. Nggak pernah ada iklan rokok orang batuk-batuk ya. Iya gitu kan. Terus kemudian iklan rokok orang cepat iya, capek, padahal kan faktor-faktor itu yang menyebabkan orang betul. maksudnya efek daripada rokok itu sendiri. Dan itu nggak pernah muncul di setiap Iya. iklan, selalu yang muncul kayak solidaritas kalau nggak mbak. Kayak, Iya. saya masih ingat banget tuh kata-kata nggak ada lu nggak rame itu Nah, kan ya. itu kan ngaruh ke berteman ya, Ah, soalnya jadi kalau solidaritas nggak itu ada yang dibangun ya. lo bukan temen gue, lo bukan temen gue lo kalau lo nggak sama dengan gue gitu. Jadi kalau nggak ngerokok kayak nggak bagian dari Betul, mereka. bukan Sampai bagian. perasaan itu udah tahun berapa iklan itu saya masih SD Ya, waktu SMP itu. kalau teman-teman psikologi kan bilang itu analisis konformitas ya. Jadi seseorang tidak mampu untuk menjadi dirinya sendiri ketika dia berkumpul dengan orang lain. Jadi dia kemudian lemah dan ikut tren yang sudah teman-teman lainnya di sekitarnya itu. Apa tadi nama istilahnya tuh dalam psikologi? Konformitas. Konformitas. Iya, konformitas. Ya, Ya. yang lain juga tahu istilah-istilah itu. Jadi kalau mau ngobrol tentang ini keren aja. Iya. Konformitas. Jadi dia lemah ininya ya, ketahanan dirinya ketika bersama dengan orang lain gitu. Jadi mengikuti perilaku mayoritas ya di situ. Oh, jadi meskipun di awalnya nggak ikut seperti Ya, apa yang awalnya. orang di komunitas itu lakuin, tapi karena komunitasnya banyak melakukan itu dia jadi ikut. Jadi ikut. Meskipun ngaruh nggak kalau misalnya saya misalnya nggak ngerokok nih, dan juga bahkan lingkungan saya di awalnya kayak keluarga nggak ngerokok apa semua, dan bahkan ada nasihat-nasihat jalan tuh bahaya rokok, dengan pola pergaulan itu dampaknya itu gimana bang untuk kita menjadi perokok? Meskipun keluarga asli nih kita nggak ngerokok. Iya, iya. Kalau kita melihat remaja itu kan anak itu ketika sudah usianya menjadi remaja itu keterikatan dia dengan orang tuanya itu kan semakin longgar ya. Jadi dia akan lebih merasa asik mendengarkan orang yang sebaya, teman sebayanya gitu, karena dia jarang berkonsultasi, dia curhat jarang ke orang tua, curhatnya ke temennya gitu kan. Terus kemudian dia ada rasa takut kalau dia nggak punya teman gitu. Jadi pengaruh-pengaruh seperti itu akan mendorong seseorang, apalagi remaja yang dia sedang mencari jati dirinya ya, mencari nilai yang pas untuk dirinya, itu mudah untuk terpengaruh ya, mengikuti teman-temannya gitu. Dan apalagi kalau soal rokok ini kan juga soal akses kan, bagaimana cara mudah mendapatkan rokok, apalagi berteman dengan teman-teman perokok dan gampang dapat rokoknya gitu. Di sekitarnya ada penjualnya banyak di sebelah sekolah gitu kan gitu. Ya, itu sih, itu juga akses ya mbak. Nah kembali kita bicara akses kita, semakin santai aja. Nah akses rokok sendiri sampai saat ini mbak ada perbedaan nggak semacam pembatasan yang mbak perhatiin atau mbak lihat dari kondisi kekinian tentang akses si anak terhadap rokok itu sendiri gimana mbak? Ada nggak kayak dulu orang bebas, sekarang dibatasi atau malah nggak ada perubahan atau gimana sih sebenarnya? Sebetulnya gini ya, kalau secara regulasi sebetulnya kan ada perkembangan ya sebetulnya kan. Kalau dari peraturan pemerintah tahun 109 kalau tidak salah tahun 2012 itu kan sebetulnya penjual rokok itu tidak boleh menjual rokok kepada anak usia 18 tahun ke bawah sebetulnya, atau usia anak ya, usia 18 tahun ke bawah sebetulnya kan tidak diperbolehkan. Tapi kan kalau saya melihat sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Itu udah tertuang ya mbak di 109 itu? Iya, di 109 sudah tertuang peraturannya. Tapi kan apakah peraturan itu bisa dijalankan atau tidak, itu kan juga bagaimana kesadaran masyarakat ya, respon masyarakat terhadap peraturan itu. Jadi ketika itu tidak diindahkan, ya akhirnya tidak ada perubahan. Kalau dilihat sih nggak terlalu ada perubahan signifikan ya. Kalau anak mau beli rokok tetap aja dikasih gitu, umur berapapun penjual tetap aja ngasih gitu, kecuali di tempat-tempat tertentu yang mungkin dia memang paham tentang aturan-aturan itu gitu. Ya sih, saya juga sering ngeliat bahwa batangan ini masih gampang ya, apalagi harga batangannya berapa sekarang? 1.000 Cuma 1.000, kemarin terakhir naik jadi 1.700 ya, 2.000 tuh paling murah tuh. Iya, gitu. jadi Uang jajan 2.000 salah satu mbak ya.
Karena dari situ malah kalau nggak salah gitu, dari situ. Iya. Nah, oh iya Mbak, agak sedikit bicara tentang rokok nih, bagaimana aksesnya juga. Saya pernah dengar mengenai solidnya seorang perokok itu terhadap merek rokok yang dia dia konsumsi. Nah, kayak misalnya saya pengguna perokok, nah itu bakalan terus itu ada ngaruh nggak sih, kayak usianya dari kecil dia bakalan ke depan itu berubah solidnya terhadap satu produk atau gimana Mbak? Itu juga pengaruh juga nggak, itu ngajak orang lain lu pakai ini aja, enak nih kayak gini ya. Atau harganya, malah harga yang sekarang jadi ini harganya lebih murah atau gimana sih? Ya itu mungkin tergantung masing-masing sih ya, kelompok remaja yang seperti apa. Ya ada juga yang kelompok remaja yang memang dia bisa secara finansial mampu, ya dia bisa milih rokok apa aja. Tapi biasanya kan kayak kita makan sesuatu aja kita milih merek ya, rokok juga seperti itu kan. Rata-rata remaja itu kalau ngerokok kan misalnya habis makan atau sedang ngumpul-ngumpul gitu ya, terus mereka sering gantian tuker rokok gitu kan. Oh iya, saya lihat tuh satu rokok tuh ngumpul. Iya, 5 orang sih satu. Ah itu biasa kayaknya ngerasa nggak nyaman kalau temen saya ada satu ngerokok, terus ada 5 yang ngerokok. Jadi kayak nggak ngumpul, kayak mungkin ada feeling juga dan nggak nyaman. Ya termasuk juga itu karena saya bukan perokok jadi kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita mengamati kesukaan terhadap rokok merek apa itu bisa jadi timbul karena ya tadi itu ya pengaruh iklan, terus pengaruh orang lain juga bahwa oh ini enak loh, ini rokok, kalau rokok jenis ini tuh kayaknya lebih keren daripada jenis yang lain misalnya gitu. Gitu. Ya terus itu kan tadi udah kita lihat aksesnya gimana tentang rokok, terus juga mudahnya anak-anak sampai sekarang pun sudah ada regulasi PP 109. Ternyata akses anak terhadap rokok masih muda. Nah, sekarang kan selalu kuat itu isu-isu apalagi di tengah pandemi ini, kenaikan cukai terhadap rokok, kenaikan cukai rokok ini. Menurut Mbak sendiri dirasa penting nggak atau perlu nggak itu kenaikan cukai rokok, atau seandainya pun naik tuh batas minimum harga rokok itu berapa kira-kira Mbak? Atau gimana? Kalau sekarang ya ini ya, rokok. Iya, cukai rokok kan baru naik Januari kemarin ya. Tapi kenaikannya ya sekitar hanya 20-an% kan, 23%. Jadi kalau kalau dilihat dari harganya yang masih perbatasan 2.000, yang masih sangat mudah diakses, itu menurut saya itu masih sangat terlalu murah gitu. Kalau kita punya concern untuk mendorong kesehatan masyarakat gitu ya, bahwa rokok ini punya dampak negatif, itu ya konsisten gitu. Kalau bisa sih cukai rokok ya dinaikin lagi lah, lebih tinggi. Jadi berapa Mbak harga rokok itu minimal bagusnya? berapa ya? Kalau di negara-negara lain kan sudah cukup tinggi ya. Saya tidak berani menyebutkan berapa sih sebetulnya, tapi bagaimana kita mengukur supaya angkanya itu kalau bagi remaja dan bagi masyarakat umum itu bukan gampang seperti jajan snack gitu ya, bisa beli gitu loh. Jadi ya bisa di atas 50.000 atau berapa. Kalau misalnya cukai rokok naik nih, harga rokok naik lah intinya. Teman-teman yang pada harganya kita bilang harga rokok naik. Tapi kalau perbatan juga masih bisa dibeli itu, ngaruh aslinya, dampaknya signifikan sih terhadap pengurangan akses terhadap rokok. Kalau udah 50 ternyata ujung-ujungnya malah dijual batangan, bahkan ada strategi mungkin ke depan gimana dia lebih murah, patungan atau apa. Bisa aja teman-teman patungan beli satu rokok di kayak tadi metode yang Mbak, atau gimana sih? Ya sebetulnya gini, kalau menurut saya ya, jadi ini sih menaikkan cukai rokok tetap penting menurut saya dalam hal ini, tapi kita harus barengi dengan kebijakan yang lain gitu loh. Jadi misalnya tadi itu terkait dengan bagaimana regulasi tentang penjualan itu harus lebih diperketat, termasuk zona penjualan misalnya. Zona penjualan biar kita itu zona penjualan misalnya ya boleh nggak sih misalnya nih ngejual rokok warungnya itu di sebelahnya sekolah misalnya ya,
boleh nggak misalnya gitu, apalagi sekolah SMA SMP yang paling sering itu ya mengakses rokok gitu, SD gitu. Nah itu misalnya zona-zona seperti itu perlu nggak sih kita tentukan di dalam peraturan perundangan gitu kan. Kemudian apa namanya, ya itu terkait zonasi. Kemudian juga boleh nggak tadi itu pertanyaan yang tadi itu ya, dijualnya itu batangan atau nggak boleh nih sekarang rokok jualnya harus disegel, nggak boleh jual batangan, harus jual satu paket gitu biar kalau misalnya orang mau beli rokok itu harus beli semuanya gitu ya. Sebenarnya dampaknya kan kalau remaja itu ini ya jelas ya, kalau beli satu paket itu pasti akan lebih sulit untuk mengakses gitu karena uang sakunya mungkin nggak segitu gitu. Nah tapi bisa jadi ya ada juga yang bisa gitu kan. Nah tapi kan upaya itu kan meminimalisir itu kan perlu tetap dilakukan ya, apa namanya, oleh masyarakat. Dan kalau kita bicara soal generasi sebenarnya nggak hanya remaja sih, dampak rokok itu untuk balita juga kan berdampak. Nah misal dari perokok pasif gitu, kalau dari risetnya siapa, Riskesdas kalau nggak salah ya, yang di atas 50% itu apa namanya yang kena itu balita gitu, apa namanya menjadi perokok pasif, sedangkan itu berpengaruh kepada kesehatan si balita itu. Jadi daya serap kalau dalam penelitiannya di UI ya, pusat kajiannya kajian apa namanya UI saya lupa. Ya pusat kajiannya UI itu bahwa apa ketika seorang balita itu terpapar rokok gitu ya, terpapar asap rokok itu kesehatannya akan terganggu dan daya serap dia terhadap gizi akan terganggu juga. Dan itu kalau dalam apa kampanyenya Nasyatul Aisyah juga ya, kalau gizinya itu apa daya serap gizinya itu terganggu maka dia akan berpotensi menjadi stunting gitu. Stunting itu kan gangguan tumbuh kembang kepada anak-anak yang itu yang pengaruh yang paling buruk itu pada justru pertumbuhan otak. Gak hanya fisik menjadi kerdil atau kurang tinggi, bukan hanya itu dampak stunting ya. Orang kan kadang taunya stunting itu wah yang pendek yang ini, bukan hanya itu. Tapi dampak yang paling signifikan itu adalah pertumbuhan otak seorang anak. Jadi pertumbuhan otak seorang anak itu akan terhenti secara maksimal, pertumbuhan maksimalnya itu sampai umur 2 tahun atau 1000 HPK. 1000 hari apa namanya 1000 HPK ya istilahnya ya. Nah 1000 hari kehidupan ya. Nah di situ setelah 2 tahun itu pertumbuhan otak itu nggak akan sama lagi gitu loh. Jadi makanya ketika 1000 hari di awal itu betul-betul memaksimalkan pengembangan otak. Iya, dari hamil di dalam kandungan sampai usia sekitar 2 tahun. 1000 hari itu berapa tahun kira-kira, Mbak? Kalau kita hitung rata-rata sampai umur 2 tahun. Oh, jadi awal 2 tahun setelah lahir itu betul-betul harus berjaga ya, Mbak? Betul. Bagaimana kalau dalam usia itu terpapar rokok sama bapaknya atau kakaknya yang masih remaja ngerokok di rumah atau ibunya lagi hamil. Nah, gitu. Itu berpengaruh kepada generasi. Kenapa? Karena kalau sudah stunting ya, itu setelah 2 tahun itu sulit diperbaiki, bahkan bisa dikatakan nggak bisa diperbaiki. Dia hanya bisa dimaksimalkan saja. Dikuatkan pertumbuhannya, tapi untuk pertumbuhan otaknya tidak akan bisa maksimal lagi. Dan itu berpengaruh pada produktivitas suatu negara. Gitu. Wah, itu yang paling poin tadi itu 1000 hari kelahiran anak yang di awal itu. Ini kan banyak orang terutama daerah pedesaan ya terutama ya. Saya banyak melihat itu orang tua kayak mengabsen per anak untuk merokok di rumah. Iya, ibunya lagi hamil, punya adik balita, bawah 2 tahun balita. Batita, atau apa nama Baduta. Baduta namanya ya. Nah, iya. di bawah 2 tahun ketika terpapar rokok mempengaruhi otak juga ternyata. Iya, daya serapnya. Jadi dia kan menjadi tidak sehat kan, daya serap terhadap gizinya jadi menurun. Gitu. Dan itu pengaruhnya bahkan ke dalam ekonomi negara, stunting itu tidak hanya. Iya. Ya, kemarin sempat juga lihat ternyata melalui rokok, pola konsumsi masyarakat, ternyata konsumsinya saya perhatiin nomor 2 terbanyak konsumsi dalam rumah tangga itu ialah rokok. Awalnya beras, kedua telur atau apa yang lain, ternyata itu nomor kesekian setelah rokok. Iya. Jadi orang harusnya bisa dapat gizi lebih baik. Betul. Nah itu salah satu dampaknya ya, selain secara langsung kepada si bayinya, secara tidak langsung kemudian prioritas ya, penggunaan uang dalam rumah tangga itu kemudian malah digunakan untuk beli rokok, bukan buat meningkatkan gizi keluarga. Nah itu juga masalah.
gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak ini kan jadi urgensi untuk menaikkan cukai rokok ya. Apa kira-kira yang menjadi hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong hal ini? Masyarakat pada umumnya, Mbak ya. Tentang cukai rokok itu maksudnya. Ya kalau menurut saya apa ya? Kita bisa berbagi ini ya, berbagi dengan yang lain sesama masyarakat tentang dampak dari rokok itu, karena sebenarnya dampak rokok itu kan bukan hal yang sederhana gitu ya, dan itu bahkan itu berpengaruh terhadap hak hidup seseorang, hak atas kesehatan, itu hak konstitusional warga negara gitu, hak yang sudah di ini nih yang orang-orang anggap sepele biasanya nih. Biasanya alah orang merokok doang itu udah biasa, padahal ya itu padahal itu adalah hak, bahkan sebenarnya hak atas perlindungan terhadap anak juga ya kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, walaupun tidak secara eksplisit, kita sih berharap di Undang-Undang Perlindungan Anak itu dicantumkan secara jelas gitu ya, tentang apa namanya, jangan melibatkan, jangan membiarkan anak terlibat dalam rokok dan seterusnya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan baru soal tidak terlibat dalam zat adiktif yang selama ini dianggap bukan bagian rokok, dianggap bukan bagian itu ya, padahal harusnya bagian ya, sebagai zat adiktif. Nah gitu, jadi masyarakat bersama-sama sih mendorong regulasi ya, mendorong supaya pemerintah ini meningkatkan regulasi ya tentang cukai ini gitu. Itu sebagai salah satu jalan, walaupun ada jalan lain ya, tadi kan bukan satu-satunya gitu cukai itu. Cuma karena memang satu kesatuan yang kita lihat ya Mbak ya. Cukai ini kan harganya orang juga akan berpikir untuk membeli. Tapi jangan tanggung-tanggung juga kayaknya, ini saya lihat tanggung-tanggung juga naiknya. Ya betul. Ya memang itu dilema ya dari dulu ya, soal menaikkan cukai dan seterusnya itu selalu ada dilema itu. Tapi kalau misalnya kita ingin masyarakat memang meminimalisir orang akses ya, itu tentunya kita juga harus punya upaya. Salah satunya adalah cukai. Tapi ada salah yang lain tadi itu yang harus dilengkapi, karena nggak cukup dengan cukai aja. Tapi cukai salah satu hal yang urgent. Salah satu hal yang penting yang urgent untuk juga diperhatikan. Karena terlalu murah banget ya. Setelah kita dengarkan tadi Mbak menyampaikan terutama dalam konteks keluarga, tentang tumbuh kembang anak sampai ke depannya negara, sampai ke masa negara ke depannya, itu kan hal yang sangat rawan ya. Iya. Ketika rokok ini dibiarkan dianggap sepele maka jadi tren. Karena kalau lihat rumah-rumah di kampung itu kan memang asap itu bisa kemana-mana, sebenarnya nggak ada sekat-sekat yang betul-betul menghindari ruang satu sama dengan yang lain. Kan saya lihat kalau di kampung-kampung, kampung saya biasa begitu juga. Saya ngeliat bahwa kayak rumah-rumah kan bagian atasnya masih kebuka, jadi kalau orang rokok doang tahu bisa sampai ke ruang yang lain. Betul. Ini manajemen ininya asapnya. Nah, asapnya nggak ini ya, nggak kemana-mana nempel. Orang kampung tahu ini. Dan orang masyarakat pada umum. Ya baju juga ya Mbak. Oh iya itu. Wah, rawan. Sangat rawan. Nah, coba misalnya di tingkat RT punya kebijakan gitu juga ya. Kita kan jarang sekali kayak ngobrolin gimana sih misalnya kebijakan untuk misalnya meminimalisir remaja merokok ataupun orang perokok ya secara umum itu di fasilitas umum atau di bagian-bagian tertentu di lingkup komunitas. Nah itu kan misalnya tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa itu kan jarang ya ada pengaturan soal itu ya. Adanya kan secara umum itu biasanya pergub gitu ya. Bagaimana peran ini loh yang kelompok paling komunitas ini selain keluarga, tentunya tuh komunitas ini juga harus dikuatkan. Saya itu kebayang tadi itu kalau orang tua merokok meskipun seandainya asapnya, tapi kan bajunya udah terpapar aroma. Saya inget banget itu dulu kecil kan pasti gabung sama teman-teman atau main di warnet atau di mana ada yang ngerokok, pulang-pulang bawa rokok. Ini kan orang ternyata tahu ini bau ngerokok saatnya. Apakah itu termasuk juga Mbak kira-kira ketika orang tua pasti mau gendong anak ya? Kalau rokok itu kalau meskipun bukan asap, sekitarnya kan ya ada zat lah pasti di tubuhnya yang berhubungan dengan rokok. Itu juga ngaruh nggak sih bahayanya terhadap anak? Iya pasti ya, karena zat yang ada di dalam rokok, zat-zat adiktif itu kan dia keluar bersama asap itu kan yang sudah dia keluarkan dan kemudian menempel di baju
dan ketika dia misalnya pulang ke rumah tidak pengganti baju gendong anaknya gitu ya. Apalagi anaknya masih kecil ya dihiruplah sama anaknya gitu. Jadi sebetulnya kalau soal rokok ini kan tidak hanya berdampak pada diri sendiri ya, tapi berdampak juga pada orang-orang yang kita cintai sebenarnya di dalam keluarga kita, bahkan orang-orang, bahkan mungkin lansia yang ada di rumah, yang sudah rentan, kelompok-kelompok rentan yang ada di sekitar kita itu berpotensi untuk menjadi korban gitu. Jadi tidak hanya si perokok itu sendiri kan, Iya, banyak orang kan, sini pengaruhnya kemana-mana. iya Pasti. kan banyak ya juga kan, nggak sedikit cerita-cerita tentang para perokok pasif yang menjadi korban dan kemudian mereka menjadi sakit gitu karena orang-orang sekitarnya yang merokok, bukan dia gitu. Itu juga apa ya, kita perlu ini ya, memperhatikan itu ya. Itu hal, kalau dalam Islam kan itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya gitu. Makanya kalau Muhammadiyah kan sudah punya sikap ya kalau tentang rokok, karena kita melihatnya banyak mudorotnya, apalagi kalau dengan generasi yang lebih muda. Itu kan karena generasi masa depan itu kan, kalau di surat An-Nisa ayat 9 ya, kita harus menjaga tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Oh iya, itu sering banget ibu saya tuh. Ibu saya alumni NA. Terus tuh, ya. itu jadi semacam jangan. Iya, betul. Jadi Pokoknya kalau meninggal boleh. itu jangan sampai ninggal anak-anak yang belum kuat secara ibadah, terus finansial juga. Jadi harus terus meninggal itu katanya. Betul, dan itu nggak hanya dilakukan oleh individu, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, itu juga perlu dilakukan oleh negara. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah terakhir Mbak, kalau kalau NA sendiri nih upayanya terhadap hal ini termasuk tadi pembatasan akses anak melalui mungkin peraturan daerah, upaya advokasi, apa yang telah dilakukan dari NA sendiri? Nasihatul Aisyah. Nah kalau Nasihatul Aisyah kita pertama kita melakukan kampanye ya ke masyarakat terkait dengan bahaya rokok, terutama kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi perempuan dan anak ya sebagai kelompok rentan, karena kan Nasihatul Aisyah kan memang kita fokusnya itu kan lebih ke perempuan dan anak ya, walaupun isu-isu yang lain juga kita, isu politik, isu sosial yang lain juga kita ikut ikut merespon, ikut dalam melakukan program juga, tapi kita kalau kita sering melihat bagaimana dampaknya kepada perempuan dan anak. Nah, rokok ini kan punya dampak yang tadi ya sudah kita obrolin banyak sekali ya, makanya kita melakukan kampanye. Kemarin juga kampanye terakhir kita juga terkait dengan rokok juga ya, kemarin misalnya menggunakan dengan bersama MCCC yang Muhammadiyah COVID-19 Center gitu ya, kita melakukan diskusi publik misalnya. Kemudian beberapa kali sih dulu kita juga sempat ikut bersama-sama mendorong untuk revisi undang-undang penyiaran yang terkait dengan iklan rokok. Nah kalau Nasihatul Aisyah memang kita waktu itu satu garisan dengan teman-teman yang berharap bahwa iklan rokok itu sebetulnya nggak perlu ada gitu ya. Bukan melarang rokoknya, tapi iklan rokoknya yang kalau bisa nggak perlu lah gitu, nggak perlu ada iklan rokok. Rokok tidak perlu diiklankan gitu. Seperti halnya susu formula ya, susu formula untuk anak untuk anak balita itu kan disarankan untuk tidak dikonsumsi kan, dan itu tidak boleh diiklankan kan, untuk bayi itu nggak boleh diiklankan susu formula itu. Tapi dia boleh dijual tapi nggak boleh diiklankan karena itu lebih baik tidak dikonsumsi karena lebih baik ASI gitu ya, jadi bukan susu formula. Nah itu rokok juga bisa gitu. Itu yang dulu pernah didorong dengan Nasihatul Aisyah, kita mengadakan beberapa kali juga bersama dengan jaringan ya waktu itu ya, dan ikut bersama-sama juga waktu itu untuk mendorong judicial review gitu tentang undang-undang penyiaran. Jadi gitu sih, jadi kita bersama-sama aja sih gitu kan sebagai masyarakat gitu ya, ada kelompok perempuan, nanti kelompok remaja, ada kelompok bapak-bapak. Saya berharap nih kelompok bapak-bapak nih. Iya, karena bapak-bapak ini yang tadi komunitas bapak-bapak yang lebih banyak mengkampanyekan tentang menghindari rokok gitu ya, demi keluarga dan demi masyarakat gitu. Biar dicontoh sama juga remaja-remajanya juga kan, mayoritas kan remaja laki-laki kan. Walaupun ada
ada remaja perempuan Ya, juga. misalnya komen bapak goes sepeda Iya, ya, itu kan lagi itu. tuh Iya. anti rokok lah, itu kan Iya, keren juga. gerakan bapak-bapak berhenti merokok, nah itu keren itu. Coba nanti kita berharap gitu ya. Jadi Nahdlatul Aisyah itu sih ya lebih banyak melakukan kampanye dan kita terbuka juga bersama-sama untuk melakukan perubahan itu ya apa namanya regulasi gitu ya kalau diperlukan. Ya udah Mbak, makasih banyak ini Sama-sama. informasinya, sharing-sharingnya. Walaupun nggak terlalu lama tapi padat informasinya. Semoga aja. Ya, minta maaf juga Mbak waktunya ini. Enggak, makasih. Udah luangin waktu untuk Raya Indonesia. Oke. Dapat ini alhamdulillah. Ya terima kasih Raya Indonesia dan teman-teman. Yang kamu Mbak. Oke. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum.